Asiah binti Muzahim adalah seorang wanita keturunan Bani Israel, bangsa yang ditindas dan diperbudak oleh Firaun, raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Asiah menikah dengan Firaun karena ia dipaksa oleh ayahnya yang takut akan ancaman Firaun. Asiah tidak mencintai Firaun, tetapi ia tetap menjalani pernikahan itu dengan sabar dan taat. Suatu hari Asiah melihat sebuah keranjang yang mengapung di Sungai Nil. Ia merasa penasaran dan memerintahkan pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Di dalam keranjang itu ia menemukan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan menawan. Bayi itu adalah Musa, nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Firaun. Asiah segera jatuh cinta pada bayi itu dan ingin mengadopsinya sebagai anaknya. Ia berpikir bahwa bayi itu adalah hadiah dari Allah untuk menghibur hatinya yang sedih. Ia juga berharap bahwa bayi itu bisa menjadi penyejuk mata bagi Firaun yang selalu marah dan sombong. Ia pun membawa bayi itu ke istana dan memohon kepada Firaun untuk membiarkannya hidup. Firaun awalnya menolak permintaan Asiah karena ia khawatir bahwa bayi itu adalah anak Bani Israel yang akan menjadi musuhnya kelak. Namun Asiah berhasil meyakinkan Firaun bahwa bayi itu berasal dari negeri lain dan tidak ada hubungannya dengan Bani Israel. Ia juga mengatakan bahwa bayi itu bisa bermanfaat bagi mereka atau bisa dijadikan anak angkat. Firaun pun akhirnya mengabulkan permintaan Asiah dan mengizinkan bayi itu tinggal di istana. Asiah sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah. Ia merawat dan membesarkan bayi itu dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya nama Musa, yang berarti diselamatkan dari air. Ia juga mengajaknya untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada Firaun. Ia berharap bahwa Musa bisa menjadi seorang nabi yang akan membawa kebaikan dan keadilan bagi umat manusia. Namun kebahagiaan Asiah tidak berlangsung lama. Ketika Musa dewasa, ia terlibat dalam sebuah perkelahian antara seorang lelaki Bani Israel dengan seorang lelaki Mesir. Musa membela lelaki Bani Israel dan tanpa sengaja membunuh lelaki Mesir itu. Firaun mengetahui kejadian itu dan berniat untuk membunuh Musa. Musa pun melarikan diri dari istana dan pergi ke negeri lain. Asiah sangat sedih dan khawatir akan nasib Musa. Ia berdoa kepada Allah agar melindungi dan membimbing Musa. Ia juga berharap bahwa Musa bisa kembali ke Mesir dan menyampaikan risalah Allah kepada Firaun dan kaumnya. Ia tidak pernah berputus asa dan selalu berpegang teguh pada keimanan dan keyakinannya. Beberapa tahun kemudian Musa kembali ke Mesir dengan membawa mukjizat dan wahyu dari Allah. Ia mengajak Firaun dan kaumnya untuk beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Namun Firaun dan kaumnya menolak dan menentang Musa. Mereka menghadapi Musa dengan berbagai tipu daya dan kekerasan. Mereka juga mengejar Musa dan Bani Israel yang berhasil melarikan diri dari Mesir. Asiah menyaksikan semua itu dengan hati yang gundah. Ia melihat bagaimana suaminya berlaku sombong dan zalim. Ia juga melihat bagaimana Musa berlaku sabar dan tawakal. Ia merasakan bahwa Musa adalah utusan Allah yang benar, dan Firaun adalah musuh Allah yang sesat. Ia pun memutuskan untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Musa. Asiah menyembunyikan keimanannya dari Firaun dan kaumnya. Ia beribadah kepada Allah secara diam-diam. Ia juga berdoa kepada Allah agar memberinya rumah di surga dan menyelamatkannya dari Firaun dan perbuatannya. Ia tidak takut akan siksaan dan ancaman Firaun. Ia hanya takut kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Namun rahasia Asiah akhirnya terbongkar. Firaun mengetahui bahwa istrinya telah beriman kepada Allah dan mengkhianatinya. Firaun pun marah besar dan memerintahkan para algojo untuk menyiksa Asiah. Ia ingin Asiah kembali kepada kekufuran dan mengakui bahwa Firaun adalah Tuhan.
Asia dibawa ke padang pasir dan diikat di antara 4 tiang. Ia disiksa dengan berbagai macam cara yang kejam dan menyakitkan. Ia dipukuli, dicambuki, ditusuk, dan dibakar. Ia juga dibiarkan di bawah terik matahari tanpa air dan makanan. Firaun berharap bahwa Asia akan menyerah dan memohon ampun kepadanya. Namun Asia tidak pernah goyah dan tidak pernah menyesal. Ia tetap bersikap tegar dan tabah. Ia tidak meminta belas kasihan dari Firaun. Ia hanya meminta pertolongan dari Allah. Ia mengucapkan kalimat syahadat dan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Ia juga mengulangi doanya agar Allah memberinya rumah di surga dan menyelamatkannya dari Firaun dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Asia dan mengabulkannya. Allah menunjukkan kepada Asia rumahnya di surga yang indah dan nyaman. Asia melihat rumah itu dengan mata hatinya dan tersenyum bahagia. Ia merasa lega dan damai. Ia tidak peduli lagi dengan siksaan yang menimpanya. Ia hanya ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menjauhkan Asia dari siksaan Firaun dan mengambil nyawanya dengan cara yang mulia. Allah mengangkat Asia sebagai salah satu wanita terbaik sepanjang masa dan menjadikannya sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman.